Pada masa itu, ada seseorang yang bernama Ken Arok. Ken Arok adalah anak dari seorang pejabat daerah era Kerajaan Kediri. Hei anak muda, Ya apa Brahmana? siapa namamu? Saya Ken Arok. Percayalah, pada suatu saat kau akan menjadi penguasa jagat. Tapi kau harus menurutiku untuk menjadi pengawal seorang raja di kerajaan Tuampel. Baiklah, aku bersedia, tetapi aku harus minta izin terlebih dahulu kepada istriku. Baiklah, besok kau temui aku di sini. Suamiku, kau sudah pulang. Iya istriku, aku ingin membicarakan sesuatu. Aku mendapat tugas untuk menjadi pengawal di kerajaan Tumapel. Lalu bagaimana nasibku dengan anakmu ini? Aku berjanji, suatu hari nanti aku akan kembali. Apakah kau sudah menunggu lama, Brahmana? Baiklah, langsung saja kita menuju istana. Siapa kau? Aku adalah seorang Brahmana. Ada perlu apa kau datang kemari? Aku ingin bertemu dengan Paduka Raja. Maaf Baginda, di luar ada yang ingin bertemu dengan Baginda. Ya, silakan kau masuk. Pengawal pun keluar. Kemudian mempersilahkan Ken Arok dan Brahmana di hadapan Tunggul Ametung. Brahmana pun mengungkapkan maksud dan tujuannya. Mari. Salam Baginda. Ya, ada perlu apa kau kemari, Brahmana? Aku ingin menjadikan anak-anakku untuk mengabdi dengan Baginda Raja. Ya, baiklah, aku akan menerima anakmu mengabdi denganku. Terima kasih Raja, aku selalu mengenang namamu. Ken Arok, kemarilah. Iya, Baginda. Ada apa Baginda memanggilku? Aku akan memperkenalkanmu dengan istriku. Ini dia istriku. Wah, cantik sekali. Kenalkan, saya Ken Arok. Saya akan mengawal Baginda Raja dan Ratu. Besok saya akan mengunjungi warga desa. Aku harus mengawal kamu. Baiklah, Baginda Raja. Ken Arok pun mengawal Tunggul Ametung dan Ken Dedes menuju perdesaan hingga suatu kejadian pun terjadi. Brahmana, tadi saya melihat cahaya dari punggung Ken Dedes. Cahaya tersebut menandakan apa, Brahmana? Cahaya tersebut menandakan bahwa Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan, perempuan pilihan, calon ibu yang bakal menuntaskan semua kerajaan Jawa. Rasanya aku jatuh cinta dengan dia. Dan satu-satunya aku akan membunuhnya. Tidak, saya tidak setuju. Caramu itu salah. Tidak, tekadku bulat untuk membunuhnya. Untuk membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok harus mempunyai keris. Untuk mendapatkan keris, Ken Arok menemui Empu Gandring, yaitu pembuat keris yang handal. Namun karena suatu alasan, Ken Arok justru membunuhnya. Saya akan mengambil keris yang sudah saya pesan. Keris ini belum selesai aku buat. Ah, sudah. Kujumahi kau akan celaka 7 turunan. Ken Arok pun meninggalkan Empu Gandring yang kesakitan. Kemudian Ken Arok kembali ke Tuampel untuk melaksanakan misinya. Lihat tuh Bejo, aku memiliki keris yang sangat indah. Wah, indah sekali. Apakah aku boleh menjadi sebentar? Iya, tapi nanti malam harus sudah kau kembalikan. Baiklah, aku akan menepati janjiku. Kemudian Kebo Ijo pun memamerkan keris kepada teman-temannya.
Lihat teman-teman, aku punya keris baru yang sangat indah. Untuk apa mempunyai keris? Ya yang pasti akan aku gunakan untuk perang nanti. Lihat saja nanti. Hingga malam pun tiba. Ken Arok menemui Kebo Ijo untuk mengambil kerisnya. Kebo Ijo, mana kerisku? Ini Kang Arok, terima kasih. Ya Kebo Ijo. Ken Dedes pun terbangun dan terkejut melihat suaminya yang sudah berlumur darah. Kang Mas, tolong! Tolong! Ada apa ini Ken Dedes? Aku tidak tahu. Aku terbangun Kang Mas sudah berlumur darah. Apa yang terjadi dengan Baginda Raja? Aku tidak tahu. Sepertinya ini bekas tusukan. Tusukan. Semalam aku melihat Kebo Ijo membawa keris. Mungkinkah Kebo Ijo yang menusuknya? Semalam aku juga melihat Kebo Ijo menyelinap ke dalam kamar Baginda Raja. Bukan aku. Aku tidak pernah melakukan perbuatan sekejam itu. Itu semua fitnah. Beberapa bulan pun berlalu. Ken Arok datang menemui Ken Dedes untuk mengungkapkan rasa dan tujuannya. Ada apa, Kang Mas? Maksud dan tujuanku ke sini, aku akan melamar Doro. Aku sudah lama menyimpan rasa dan aku tidak mampu untuk membendungnya lagi. Maksud dan tujuanku ke sini, aku akan melamar Doro. Aku sudah lama menyimpan rasa dan aku tidak bisa membendungnya lagi. Aku berjanji akan memakmurkan kerajaan ini dan akan membahagiakan Doro. Ya, saya juga mencintaimu, Kang Mas. Apakah Doro bersedia menikahkanku? Ya, saya bersedia. Setelah Ken Dedes menerima ajakan Ken Arok, kemudian melangsungkan pernikahan di kerajaan.
Beberapa tahun kemudian, Anuspati pun sudah beranjak dewasa. Kala itu Anuspati sudah mengetahui bahwa yang membunuh ayahnya adalah Ken Arok, dan dia berpikir harus balas dendam. Ternyata Ken Arok yang telah membunuh ayahku. Aku harus balas dendam. Aku akan mencari keris itu. Saya akan mencari keris Ken Arok. Akhirnya dapat keris ini. Matilah kau Ken Arok. Ternyata kau manusia biadab yang telah membunuh ayahku. Bagaimana kau bisa tahu? Sudahlah Ken Arok. Halo guys, jadi hari ini aku lagi syuting buat nari sama drama. Lihat teman-teman aku. Lu. Terima kasih Raja, aku selalu mengenang namamu.